Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika tentang pemanfaatan teknologi yang menerapkan konsep kelistrikan dan pemagnetan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Kadiana Putra Mundina, nomor asli 10 dari kelas 1248. Di sini terdapat dua mobil listrik yang sedang diisi dayanya. Sarana transportasi merupakan sektor terbesar penggunaan bahan bakar minyak bumi. Dalam kesehariannya kita menggunakan mobil yang berbahan bakar bensin, seringkali meninggalkan banyak efek negatif, di antaranya polusi udara dan penyusutan sumber daya. Mobil listrik dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada di perkotaan. Mobil listrik merupakan kendaraan yang sepenuhnya atau sebagiannya digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterai. Tujuan penelitian saya ini ialah melakukan proses bergeraknya mobil listrik dan hubungannya terhadap elektronik. Langkah kerja: yang pertama, memilih topik; yang kedua, menentukan tujuan dan langkah kerja; yang ketiga, menganalisis data; yang keempat, hasil analisis data; yang kelima, penyajian hasil analisis; yang terakhir, kesimpulan. Di sini saya akan menampilkan hasil analisis saya. Di sini terdapat komponen-komponen yang berpengaruh terhadap mobil listrik. Yang berwarna oranye adalah komponen pokoknya, dan bagian yang berwarna biru adalah komponen sekunder yang saling berhubungan sama lainnya. Nah, saya jelaskan dulu terlebih dahulu yang komponen A. Jadi bisa disebut dengan traktor baterai pack atau baterai traksi. Fungsi baterai bagi mobil listrik adalah sebagai sistem penyimpanan energi dalam bentuk listrik searus searah. B adalah inverter data, berfungsi untuk mengubah arus AC saat pengereman regeneratif menjadi arus DC untuk kemudian dipakai mengisi mesin baterai. Dan bagian C adalah controller. Fungsi utama dari controller adalah sebagai elemen komponen mengatur energi di baterai serta inverter berikutnya disalurkan ke motor traksi. Bagian D adalah motor traksi, berfungsi sebagai penggerak atau regenerasi. Komponen-komponen lainnya adalah bagian E adalah charger, bagian F adalah transmission, bagian D adalah DC converter, bagian H adalah transmisi, dan bagian terakhir atau bagian E adalah atau coolingnya. Cooling, dan terakhir adalah charger portnya, tempat untuk pengisian dayanya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja mobil listrik. Energi listrik yang bersumber dari listrik PLN atau generator melalui alat pengisian daya yang berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus arah sesuai dengan kebutuhan pengisian dari baterai melalui dua kabel, yaitu positif dan negatif, untuk mengisi baterai. Untuk mengatur besar kecilan putaran, motor penggerak digunakan kendali kecepatan yang memiliki 4 buah terminal utama yang diberi tanda masing-masing terminal BAT+, BAT-, A2, dan M-, dan juga 3 buah terminal untuk input dari potensio atau induktif kendali yang inputnya berupa sinyal analog dari potensio, dan juga induktif control sensor yang dipasang pada mekanisme agar kendaraan dapat bergerak maju, mundur, dan netral. Digunakan sambal mekanis maju mundur SM3 yang diberi nama masing-masing terminal A1, A2, B, C, D1, D2. Terminal C dihubungkan ke terminal A2 kendali kecepatan melalui terminal A2 pada motor penggerak. Pada konsep konsep fisikanya, di sini ada induksi motor atau penggerak dari mobil listrik dan penggerak dari mobil yang berbahan bakar bensin. Di sini terlihat dari efisiensinya stabil ya. Efisiensi dari mobil listrik lebih stabil daripada efisiensi dari mobil yang berbahan bakar listrik atau berbahan bakar bensin. Nah, ini adalah bagian dalam dari induksi motor atau penggerak dari mobil listrik tersebut. Memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Kalian bisa melihat detail produksi dari rotornya. Rotor merupakan kumpulan batang pengantar yang dihubungkan pendek oleh cincin. Akhir input daya AC 3 fase diberikan ke stator arus bolak-balik.
Tiga fase dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berputar, yakni medan magnet tempat kutub. Medan magnet yang berputar ini menginduksi batang rotor untuk membuat berputar dalam motor induksi. Rotor selalu lebih lambat dari MMF motor. Kesimpulan mobil listrik adalah mobil yang memanfaatkan arus listrik untuk menghasilkan gerak. Mobil listrik mempunyai banyak kelebihan, di antaranya adalah ramah lingkungan karena menggunakan energi listrik. Namun mobil listrik memiliki kelemahan, yaitu diantaranya adalah biaya dalam pembuatannya. Sekian dari saya, ataupun salah kata saya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Namo Santi. Om Santi.